Tani Lovers, Anda kembali menyaksikan program Kabar Tani bersama saya, Vika Novianti. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo dan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi menghadiri acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang digelar di lapangan upacara Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Senin 13 Desember 2021. Dalam peringatan Hakordia tersebut, Mentan juga meresmikan aplikasi Saldo Emas dan sigap unit pengendalian gratifikasi, serta menyerahkan penghargaan WBK kepada sejumlah jajaran Kementerian Pertanian. Lalu benarkah Mentan menegaskan tidak akan main-main dalam penanganan tindakan korupsi di lingkungan kerja Kementerian Pertanian? Kita simak liputannya berikut ini. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang paling meriah kita berikan untuk Kementerian Pertanian menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 yang berlangsung di lapangan upacara Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Senin 13 Desember 2021. Dalam acara yang mengusung tema Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi untuk memperkuat sektor pertanian dalam mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern tersebut, juga dilakukan peluncuran aplikasi Saldo Emas dan sigap unit pengendalian gratifikasi, serta penyerahan penghargaan WBK kepada sejumlah jajaran Kementerian Pertanian oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selanjutnya, Bapak Menteri beserta pendamping mohon berkenan berfoto bersama untuk dengan seluruh penerima penghargaan. Dipersilakan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Sekjen, Bapak Wakil Menteri, dan juga Bapak Alexander. Dalam arahannya, Mentan mengatakan peringatan Hakordia tahun ini dimaknai sebagai konsolidasi emosional para jajaran Kementerian Pertanian agar berjalan sesuai aturan. Mentan juga berharap kata anti korupsi tidak hanya sekedar ucapan saja, melainkan diimplementasikan di setiap kegiatan lingkup Kementerian Pertanian. Yakin berhasil 2 tahun? Yakin! Memperingati hari anti korupsi ini adalah melakukan konsolidasi emosional kita semua, para pejabat, para penentu kebijakan, para pelaksana program Kementerian Pertanian, agar betul-betul sesuai dengan aturan, agar betul-betul sesuai dengan SOP. Dan kata anti korupsi itu bukan hanya dibicarakan dan diseremonialkan, tetapi betul-betul mampu terjabalkan dalam agenda-agenda yang ada. Oleh karena itu, salah satu yang kita sepakati bersama, semua program harus dilakukan dengan SOP dan lebih transparan, lebih terakuntabilitas publik, kemudian ada tim yang harus kerja lebih fair-box, yang terakhir integritas menjadi bagian-bagian. Lebih lanjut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, di momentum Hakordia 2021 ini, ada 5 hal yang harus diperhatikan oleh jajarannya, yakni perbaiki inovasi pertanian, menggunakan artificial intelligence, serta kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita ditunggu berprestasi. Di saat cuaca lagi begini, ada 5 hal. Yang pertama, perbaiki inovasi pertanian. Yang kedua, gunakan artificial intelligence. Tidak ada lagi tanpa rekayasa. Mulai pengairanmu, mulai paritasmu, mulai perbaruan, lakukan itu. Yang ketiga adalah kebersamaan. Atur kebersamaan. Tidak boleh ada jalan sendiri. Dan tujuanmu hanya satu, penuhi kebutuhannya rakyat, penuhi harapannya negara. 2 tahun ini ada waktunya kita untuk menyelesaikan. Ini bukan persoalan gampang memang. Dan jangan pikir kalau katanya tidak bisa, ya pasti dia bisa. Harus bisa. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK sangat berkepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang pangan, mengingat pertanian merupakan sektor yang rawan potensi korupsi. Oleh karena itu, Alexander Marwata berharap KPK dan Kementan dapat menekan celah-celah korupsi yang terjadi di sektor pertanian.
Ya, KPK sangat berkepentingan ya pertanian menjadi salah satu fokus dalam upaya pemberantasan korupsi. Dan itu tadi pentingnya pangan untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kita. Kita berupaya bagaimana supaya celah-celah korupsi di sektor pertanian itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Bagaimana supaya impor-impor bahan makanan itu juga tidak ada broker-broker atau siapapun yang kemudian bisa mendistorsi harga. Demikianlah kabar tani edisi kali ini. Saya Vika Novianti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam TV Tani. TV Tani, televisi pertanian pertama di Indonesia. Sampai jumpa.